Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. An Ibni Mas'udin, dipun riwayatake saking Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dawuh sinten Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ing dawuh sami'tu mireng ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh la hasada illa fitnataini. La hasada ay la ghibtata, tegese ora ana ghibtah iku maujud illa fitnataini angin ing dalem wong loro. Rupane rajulin wong lanang. Ata kang paring hu ing rajul sapa Allahu Allah, paring malan ing bondo. Fasallatahu mongko nguwasaake sapa Allah ing rajul ala halakatihi ing atase kerusaane mal fil haqqi ing dalem hak. Warajulin lan wong lanang ata kang paring hu ing rajul sapa Allahu Allah, paring hikmatan ing hikmah. Fahuwa mongko utawi rajul iku yaqdi iku nekani sapa rajul biha kelawan hikmah. Wa yu'allimuha lan mulangake sapa rajul ing hikmah. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Jamrah Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yakni Mukhtasar Shahih Al-Bukhari atau yang disebut juga Jam'un Nihayah fi Bad'il Khair wal Ghayah mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Shahih Al-Bukhari, yakni hadis nomor 1409, yang mana di dalam kitab Mukhtasar Shahih Al-Bukhari hadis ini adalah hadis yang ke-70, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau berkata, Sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnataini. Rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnataini. Bahwa tidak ada hasad, ay ghibtah, tidak ada ghibtah kecuali kepada dua orang. Ghibtah itu adalah keinginan yang ada di dalam diri seseorang agar dia sama seperti saudaranya atau agar dia sama seperti kawannya. Maka tidak ada ghibtah yang pantas bagi kita kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah seseorang yang Allah karuniakan harta kepadanya, kemudian Allah melapangkan hatinya untuk menginfakkan harta tersebut di dalam kebenaran. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan hikmah. Hikmah ini menurut syarah dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah di dalam kitab Tuhfatil Bari, syarah kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menyatakan ayil Qur'an awis sunnah. Bahwa hikmah ini adalah maksudnya Al-Qur'an dan juga sunnah. Hal ini cocok sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Shinwani di dalam hasyiah beliau atas kitab Mukhtasar Abi Jamrah. Beliau mengatakan bahwa hikmah itu adalah memiliki tiga makna. Yang pertama, qila al-murad biha al-Qur'an.
maknanya Al-Quran, wa qila as-sunnah. Yang kedua sunnah. Sedangkan dalam suatu pendapat disebutkan al-ilm an-nafi' asyamil lil Quran wa sunnah. Ilmu yang bermanfaat yang mencakup kepada pemahaman terhadap Al-Quran dan juga sunnah. Maka orang yang kedua ini, Allah berikan kepadanya hikmah atau ilmu yang bermanfaat, kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya kepada manusia. Maka berdasarkan hadis ini, sejatinya tidak ada yang pantas untuk kita cemburui atau kita pengini kecuali di dalam dua hal tadi. Yaitu yang pertama, orang yang Allah berikan harta, kemudian dia dimudahkan oleh Allah dan dilapangkan oleh Allah hatinya untuk menginfakkan hartanya itu di dalam jalan kebaikan. Yang kedua, orang yang diberi ilmu yang bermanfaat, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Maka selain kepada dua orang ini, kita tidak patut untuk cemburu atau kepengin. Misalnya kita melihat ada orang yang kaya, namun dengan kekayaannya itu, na'udzubillah min dzalik, dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak perlu kepengin terhadap model orang yang seperti ini. Tidak perlu kita kemudian berharap ingin seperti dia, karena dia itu menggunakan hartanya dan mentasarufkan hartanya itu di dalam kemaksiatan. Atau misalnya kita melihat seseorang, dia menjadi pejabat misalnya. Kemudian dengan jabatannya itu dia salah gunakan untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri, untuk memperkaya dirinya sendiri, kemudian untuk bersenang-senang dan berfoya-foya dengan harta yang dia miliki. Maka ketika kita melihat orang semacam ini, tidak perlu kita kepengen menjadi seperti dia. Karena apa? Karena sekali lagi, Nabi memotivasi kita agar supaya kita itu kepengennya hanya ketika kita melihat dua orang tadi. Yaitu orang yang Allah berikan harta, kemudian dia tasarrufkan hartanya itu di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat, kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya ke manusia atau ke masyarakat. Oleh karena itulah, Asy-Syaikh Abdul Mundzir di dalam syarah beliau atas kitab Mukhtasar Shahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, wa fil hadits al-munafasah fi fi'lis shalihat wal hirs 'alal amal fi sabilillah bil mal wan nafs wa talabil ilm wa ta'limihi wa nashrihi bainan nas. Bahwa di dalam hadis ini terdapat motivasi bagi kita untuk munafasah atau berlomba-lomba, berkompetisi fi fi'lis shalihat, di dalam melaksanakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Dan juga terdapat motivasi bagi kita agar kita itu bersemangat dan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan amal fi sabilillah, baik itu bil mal wan nafsi, baik itu dengan harta ataupun dengan jiwa. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran yang berharga bahwa kita itu dimotivasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut ilmu, kemudian untuk mengajarkannya dan menyebarkannya di antara orang-orang atau umat manusia. Nah, dari sini kita ketahui betapa baiknya kedudukan orang yang bisa mengelola hartanya di jalan kebaikan, dan betapa baiknya seseorang yang menuntut ilmu, kemudian dia mengamalkannya dan dia mengajarkannya kepada orang-orang. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.